Baik, berhubung adzan sudah berkumandang, selanjutnya saya kembalikan kembali untuk Mbak Meisa selaku moderator. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Lian. Untuk moderator saya ambil lagi. Terima kasih sudah menggantikan saya Mas Lian. Baik, untuk para peserta yang masih mau bertanya lagi, dipersilakan bisa ya. Ayo dong yang mana tahu yang mau mulai bisnis nih, digital marketing, bisa gali lebih dalam lagi nih untuk bertanya sama Pak Roy. Ya Pak? Siap. Mbak Maisa, saya izin tanya, Mbak. Ya, silakan Mas Nata. Ya. Oh ya, sebelumnya ini ya, perkenalkan nama saya Muhammad Pranata Negara, biasa dipanggil Nata. Saya ingin bertanya kepada Mr. Roy di sini. Jadi untuk kita itu bisa menguasai atau expert di dalam digital marketing itu butuh skill apa aja ya, Pak? Nah, tadi juga sempat mendengarkan itu masalah copywriting, itu salah satu YouTuber saya apa ya, yang saya suka itu Dan Lok, itu dia kayak master of copywriting gitu, udah biasa lihat di YouTube juga sih itu. Jadi bagaimana ya Mr. Roy untuk arahannya mungkin ada atau saran-saran? Terima kasih. Oke, thank you buat Mas Nata buat pertanyaannya. Nah, untuk skill apa yang perlu dipelajari ya? Tadi banyak ya, kalau digital marketing itu luas. Jadi konten marketing ya, content creation, ada juga tentang skill ads ya, dari Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, TikTok Ads dan lain sebagainya. Termasuk copywriting ya, termasuk copywriting. Dan Dunlop itu juga referensi yang bagus. Saya juga sering juga nonton videonya Dunlop ya. Jadi orang Kanada ya. Iya. Orang Kanada. Gaya rambutnya juga sama itu dari ya Mr. Roy sama Dunlop gitu. Iya. Dari gaya rambut. Iya, gaya rambutnya sama juga ya. Potongan rambut saya ya. Jadi Dunlop itu juga seorang ini ya. Dia memang pengusaha juga ya, dan juga dia ngajarin juga digital marketing juga, dia ngajarin public speaking, dia juga ngajarin business entrepreneurship juga dia ngajarin juga, termasuk copywriting juga ngajarin ya. Nah, copywriting kalau saran saya ya, kalau saya biasanya untuk belajar digital marketing termasuk include copywriting, itu teman-teman siapin yang namanya satu buku kosong. Kalau saya namanya digital marketing book ya. Satu buku kosong yang teman-teman bisa tulis ya untuk digital marketing. Jadi kalau ada pembelajaran tentang digital marketing, teman-teman pakai itu ya. Bahkan saya nggak cuma satu ya bukunya tentang digital marketing, ini buku saya keempat atau kelima ya. Jadi nanti teman-teman ketika punya buku digital marketing, teman-teman nanti dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Yang pertama misalnya halaman pertama tentang copywriting, terus loncat 30 halaman, 50 halaman ditulis juga tentang Instagram advertising. Loncat 50 halaman lagi tulis tentang Facebook advertising. Ketika teman-teman nanti belajar sesuatu, entah dari buku, entah dari webinar, entah dari online course, entah dari seminar, atau dari apapun, tentang copywriting, teman-teman tulis, catat di bagian copywriting, di buku digital marketingnya teman-teman. Itu efektif banget. Efektif banget. Saya juga banyak menganjurin ya teman-teman UKM, bahkan nanti ini jam 2 lagi, ini nanti saya seminar lagi ya jam 2 untuk teman-teman UKM juga. Nah, itu saya kasih advice seperti itu dan itu sangat efektif. Jadi teman-teman bisa dengan mudah untuk mengingat, oh ya materinya ini, karena teman-teman mencatat ada action kan di sana ya. Lalu juga ketika nanti teman-teman, oh aku waktunya untuk iklan Instagram advertising, tinggal dibuka babnya tentang Instagram advertising di bukunya teman-teman sendiri.
Jadi ini PR buat teman-teman yang ada di sini. Teman-teman kalau mau serius belajar tentang digital marketing, harus punya buku kayak jurnal ya, kayak diary, tapi khusus tentang digital marketing. Kasih judul digital marketing book. Ya. Itu mentor saya ngajarin itu seperti saya, ke saya ya. Saya praktekin itu juga, dan akhirnya berhasil, works ya. Bahkan saya pun ngajar tentang digital marketing. Saya kasih konsultasi perusahaan-perusahaan tentang digital marketing. Bisnis-bisnis saya pun saya digital marketing kan ya. Jadi sangat bagus ya digital marketing. Nggak cuma copywriting aja, skill-skill lain pun juga diasah. Bisa diasah juga lewat apa? Lewat lebih banyak lagi nonton YouTube ya, seperti Dan Lok itu juga bagus. Untuk selain Dan Lok juga Russell Brunson itu juga bagus ya. Russell Brunson itu juga seorang influencer juga, ngajari juga digital marketing, terutama list building ya, tentang membangun list building itu bagus. YouTube saya ya, yang Digipreneur, YouTube Digipreneur itu juga ngajarin itu ya, digital marketing. Teman-teman juga bisa nonton juga video-video di sana. Itu free semua ya, banyak yang bagus-bagus di sana. Tinggal tonton aja. Biasanya kalau saya nonton YouTube, itu saya download dulu videonya lewat YouTube. Saya download semua videonya lewat YouTube. Jadi waktu saya di luar, saya nyetir ya, itu saya dengerin. Jadi saya nyetir sambil saya dengerin YouTube. Tapi nggak pakai kuota lagi karena sudah di-download semua videonya. Nah, itu tips bagus itu. Jadi teman-teman setelah nyetir, pulang tambah pinter teman-teman ya. Belajar sesuatu. Teman-teman berangkat kerja, berangkat kuliah, sambil nyetir tambah pinter. Belajar sesuatu. Lewat apa? Lewat YouTube, otomatis teman-teman. Nah, itu tips ya untuk belajar. Yang bisa teman-teman praktekin ya. Dan itu saya praktekin. Dan itu saya minta juga untuk, kalau saya di sesi seminar, saya minta untuk praktekin. Karena itu efektif banget ya. Efektif banget ya. Dari YouTube, dari digital marketing book ya, bikin digital marketing book, terus juga jangan lupa juga belajar tentang buku-buku digital marketing ya, belajar tentang influence banyak ya. Zaman sekarang enak banget kalau kita belajar karena banyak resource, banyak material, banyak materi yang bisa kita dapetin sih. Jadi jangan khawatir. Kalau dulu susah ya. Saya dulu merintis bisnis, saya merasa bahwa karena keluarga saya keluarga yang sederhana, bukan pengusaha yang sukses ya. Akhirnya membuat saya ikut banyak seminar, ya, ikut banyak seminar. Kalau dulu saya ikut banyak seminar ya di gedung ini saya harus keluar, di gedung ini. Gak kayak sekarang YouTube apa semua lengkap seperti sekarang, enggak. Dulu itu kita harus, saya ikut HIPMI sampai kemarin saya jadi pengurus HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, bagian permodalan ya. Lalu juga kita kemarin juga ikut Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Kita ikut juga AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa belajar ya. Belajar dari mereka-mereka yang sudah senior. Sekarang pun saya juga ikut organisasi, banyak ya, ikut organisasi entrepreneurship, saya juga ikut GCI ya, Junior Chambers Internasional, untuk yang cabang di Jawa Timur. Saya ikut juga. Jadi dengan hal-hal seperti itu, kita dekat sama pengusaha, apalagi kita masuk di organisasi pengusaha, ya ketika teman-teman udah punya bisnisnya udah making money, kan untuk membayar iuran-iuran itu cukup gitu loh. Dan worth it banget, karena kita ketemu dengan mereka-mereka yang seperjuangan teman-teman ya. Kalau kita employee, kalau kita mungkin mahasiswa-mahasiswi, kita curhat ke teman ini, customerku gak dibayar-bayar sampai customerku ya. Harusnya jatuh temponya ketika barang dikirim gak dibayar, gimana? Kita bisa dapat advice, kita bisa dapat support, dukungan ya. Aku ini mau ngambil barang tapi kurang modal ya, gimana caranya? Oh, kamu kalau misalnya bisnisnya udah mulai mapan ya pinjam di bank aja ya. Nah, caranya gimana Mas? Semua kita bisa belajar teman-teman ya. Kita belajar dari mereka yang praktisi ya, yang memang sudah applicable, yang sudah praktek ya di industrinya dia, di bisnisnya dia. Itu lebih bagus dan lebih enak teman-teman ya. Jadi itu ya, digital marketing book yang pertama. Yang kedua, belajar dari YouTube ketika kita nyetir, ketika kita di mall ya. Bahkan kalau di mall itu, ya, kalau saya jalan-jalan di mall, sekarang nggak bisa ya, udah 2 tahun kita nggak bisa ke mall ya. 3 tahun yang lalu ya, itu saya kalau jalan-jalan di mall itu saya pakai headset ya, kecil ya. Saya pakai headset kecil, saya tempel, isinya di YouTube ya, saya konekkan sama HP saya, tapi YouTube materi-materi bagus yang bermanfaat tentunya ya, webinar-webinar dan lain sebagainya, yang menambah ilmu kita gitu loh. Jadi kita pulang dari mall tambah pinter teman-teman ya. Pulang dari mall bukan habis duit, tapi duitnya tambah banyak. Kenapa? Karena kita tambah pinter, dapat skill baru, dapat ilmu baru. Itu teman-teman.
Itu tips juga ya buat teman-teman YouTube. Dan yang terakhir ada ikut komunitas-komunitas, gabung community-community, organisasi-organisasi ketika teman-teman udah mulai making money ya. Itu 3 hal itu jawaban saya untuk Mas Nata. Terima kasih Mr. Roy buat jawabannya. Saya kembalikan ke sama-sama. moderator ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Nata atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada Pak Roy atas materi dan saran Thank you. Dan masukan yang telah diberikan. Baik, untuk materi kali ini udah cukup dan pertanyaan sudah ditutup ya. Dan saya mau kasih closing statements dulu sebentar. Good marketing makes the company look smart. Great marketing makes the customer feel smart. Dari Joe Chernov. Take a risk and keep testing, because what works today won't work tomorrow, but what worked yesterday may work again. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Roy. Thank you. Sehat-sehat selalu, sukses selalu buat teman-teman. Dan Unimus makin jaya, makin sukses. Amin. Amin.